البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan, disimak baik-baik barakallahu fiik. Halaman yang ke-57, pembahasan seputar al-mukhadram. Sudah enggak asing lagi telinga antum dan berkali-kali sudah kami jelaskan. Al-mukhadram itu beda dengan as-sahabah. Mukhadram beda dengan sahabatnya. Bedanya sangat mudah bedanya. Kalau sahabat itu orang yang jumpa Rasulullah SAW, beriman dengan beliau dan mati di atas keimanan. Berarti bedanya apa? Jumpa, bedanya itu. Kalau mukhadram, orang yang beriman dengan Rasulullah SAW, hidup di zaman Rasulullah SAW, tapi belum pernah jumpa Rasulullah SAW, itu namanya mukhadram. Seperti contohnya apa? Raja An-Najasyi, halaman 57 ya, akan kita baca nanti. Seperti Raja An-Najasyi. Raja An-Najasyi waktu itu kan masuk Islam di Habasyah, di Ethiopia. Tapi pernah nggak jumpa Rasulullah? Enggak pernah. Mati di atas keimanan. Nah, Raja Najasyi namanya mukhadram. Namanya mukhadram, orang yang beriman dengan Rasulullah. Dikondisikan ya, faedahnya. Mukhadram itu adalah orang yang beriman kepada Rasulullah SAW, hidup di zaman Rasulullah SAW, mati di atas keimanan, tapi belum pernah jumpa Rasulullah SAW. Itu bedanya. Mukhadram adalah orang yang beriman dengan Rasulullah SAW, hidup di zaman Rasulullah SAW, mati di atas keimanan, tapi belum pernah jumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pahami? Itu definisi mukhadram. Kalau sahabat apa sahabat? Sangat mudah sahabat. Man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dzalik wa in takhalalat ar-riddah. Kalau sahabat, orang yang jumpa Rasulullah SAW, jumpa otomatis bertemu ya, beriman dengan beliau dan mati di atas keimanan, walaupun pernah terjadi kemurtadan, walaupun pernah apa? Diiringi dengan kemurtadan, walaupun dia pernah murtad, tapi setelah murtad masuk Islam lagi dan mati di atas Islam, maka dia sahabat. Paham? Itu definisi paling bagus itu. Jadi sahabat orang yang pernah jumpa Rasulullah SAW, beriman dengan Rasulullah SAW, mati di atas keimanan, walaupun pernah murtad. Bisa dipahami? Pernah murtad berarti setelah murtad masuk Islam lagi gitu loh. Bukan mati di atas kemurtadan. Kalau mati di atas kemurtadan walaupun pernah beriman, walaupun pernah bertemu, bukan sahabat. Mafhum Amir? Ayo na'am. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif wa asbahullah al-mukhadram ta'rifuhu hukmu hadithihi. Yang kita bahas dua pembahasan ini, definisinya dan hukum hadisnya. Al-mukhadram, siapa mukhadram itu? Man amana bin nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatih. Simak ini. Mukhadram itu adalah orang yang beriman dengan Rasulullah SAW di masa hidupnya, walam yastami' bihi, tapi belum pernah bertemu berkumpul dengannya. Yastami' itu bertemu atau berkumpul. Paham? Seperti yang antum catat di awal tadi itu. Cuma definisi ini ringkas ini ya. Mukhadram adalah man amana bin nabi, orang yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatih, di masa hidupnya, walam yastami' bihi, tapi belum pernah berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami ya Syed? Coba diulangi. Apa itu mukhadram? Naam, tidak pernah bertemu ya, dan mati di atas keimanan atau keislaman. Itu penting sekali. Lanjutkan. Wal muhadramun tabaqatun mustaqillatun bainas sahabah wa tabi'in. Masya Allah. Muhadram, mereka punya tabaqah, yaitu tingkatan tersendiri. Tabaqah mustaqillah, tingkatan tersendiri artinya. Tabaqah tingkatan mustaqillah tersendiri. Muhadramun, orang-orang yang muhadram, mereka punya apa? Tabaqatun mustaqillah, punya tingkatan tersendiri bainas sahabah wa tabi'in, antara sahabat dan tabi'in. Karena kedudukannya antara sahabat dan tabi'in. Tabi'in itu di bawah muhadram ini. Kalau tabi'in ini kan enggak pernah. Kalau tabi'in kan hidupnya enggak di zaman Rasulullah itu ya. Beda apa sama?
Kalau mukhadram itu hidupnya di zaman Rasulullah. Tapi kalau tabi'in itu hidupnya di zaman siapa? Sahabat. Beda atau sama berarti Hasan? Beda. Jangan sampai keliru ya. Makanya tabaqahnya tersendiri antara sahabat dan tabi'in. Antara sahabat dan tabi'in. Karena mukhadram ini hidupnya di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam, beriman dengan beliau dan mati di atas keimanan, namun belum pernah bertemu, berkumpul, berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wakila, ada juga yang mengatakan balhum min kibarit tabi'in. Ada juga yang mengatakan mukhadram itu termasuk apa? Termasuk para tabi'in yang kibar, para tabi'in yang besar. Tapi wallahu alam, kalau dikatakan demikian kelihatannya kurang tepat. Karena mukhadram ini hidup di zaman Rasulullah SAW. Paham? Seperti Raja Najasyi hidup di zaman siapa? Rasulullah SAW. Cuman belum sempat bertemu gitu loh. Nah kalau tabi'in, apa kaedahnya? Apa definisi tabi'in? Sudah kita lewati kan? Orang yang jumpa sahabat, sahabat ya. Nah, beriman dengan Rasulullah SAW dan mati di atas keimanan, itu namanya tabi'in. Kalau mukhadram ini kan hidupnya di zaman siapa? Rasulullah alaihi salatu wassalam. Beriman dengan beliau, mati di atas keimanan, tapi belum sempat apa? Berjumpa atau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dibedakan insyaallah Mas? Ayo na'am barakallahu fi, seperti itu. Jangan sampai keliru ya. Kita lihat. Waqad awsalahum ba'dul ulama ila nahwi 40 syakhsan. Perhatikan ini. Dan sungguh sebagian ulama awsalahum, menghitung. Dan sungguh sebagian ulama mereka menghitung awsalahum, itu menghitung mereka ila nahwi sampai kurang lebihnya 40 syakhsan, 40 orang. 40 orang. Sebagian ulama awsalahum, menghitung mereka jumlahnya kurang lebihnya 40 orang, 40 syakhsan, 40 orang. Faminhum, di antara mereka disimak Al-Ahnaf bin Qais. Satu, Al-Ahnaf bin Qais, ini bukan sahabat, bukan tabi'in, tapi mukhadram. Mukhadram. Naam. Bisa dipahami insyaallah ya? Mukhadram. Berikutnya Al-Aswad bin Yazid. Al-Aswad bin Yazid ini mukhadram juga. Al-Aswad bin Yazid mukhadram. Berikutnya Sa'ad bin Iyas. Sa'ad bin Iyas ini juga mukhadram. Berikutnya Abdullah ibn Uqaim. Abdullah bin Uqaim ini juga termasuk apa? Mukhadram. Berikutnya Amr bin Maimun. Amr bin Maimun mukhadram. Berikutnya Abu Muslim Al-Khawlani mukhadram. Berikutnya An-Najasyi Malikul Habasyah, Raja Ethiopia, Raja Habasyah. Siapa namanya? Ashamah. Jangan sampai lupa ya. An-Najasyi namanya siapa? Ashamah. Nah, Raja Najasyi ternyata sahabat atau tabi'in? Raja Najasyi, Hasan, sahabat atau tabi'in ternyata? Mukhadram. Bukan sahabat, bukan tabi'in, tapi mukhadram. Hidup di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam, beriman dengan beliau dan mati di atas keimanan. Cuman belum sempat apa? Jumpa atau bertemu atau berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu penting sekali ya. Nah, makanya ketika beliau meninggal dunia, apa kata Rasulullah alaihi wasallam dengan semakna beliau mengatakan, "Shallu ala akhikum." Salatkanlah jenazah untuk saudara kalian. Siapa maksudnya? Raja An-Najasyi. Fa innahu mata bi ghairi ardikum. Karena dia mati bukan di tanah kalian. Nah, di Ethiopia, di Habasyah, barakallahu fiik, itu kebanyakan mayoritasnya orang-orang Nasara. Sehingga kalau ada orang mati dari kalangan kaum muslimin, kemungkinan besar enggak disolatkan gitu loh. Makanya Rasulullah nyuruh para sahabat agar menyolatkan. Paham ya? Seperti itu. Nah, yang berikutnya, wa haditsul mukhadram min qabili mursal tabi'i fa huwa munqati'. Perhatikan ini penting ini. Ini syahidnya dalam masalah apa? Masalah sanad hadis atau kedudukan hadis. Disimak. Hadisnya mukhadram. Kalau ada mukhadram kok menyampaikan hadis min qabili mursal, masuk dalam bagian mursal tabi'in. Hadisnya mursal. Mursal tabi'in, sampainya nah barakallahu fiik hanya kepada mursal tabi'in. Paham ya? Wa mursalun minhu sahabiyyu saqat wa kul gharibun ma rawin faqat. Mursal berarti apa? Digugurkan sahabatnya. Berarti siapa yang berkata? Tabi'in itu. Kedudukannya mursal. Lah kalau mursal munqati' atau tidak? Munqati'. Lihat, fa huwa munqati'un. Maka terputus sanadnya. Mafhum? Misalkan Raja Najasyi mengatakan qala Rasulullah SAW, mursal atau tidak? Mursal. Karena Raja Najasyi enggak pernah berjumpa. Hukumnya seperti marasilus sahabah.
Nah, marasul tabi'in apa? Seperti mursalnya para tabi'in. Paham ya? Ya, para tabi'in langsung mengatakan qala Rasulullah SAW, menggugurkan sahabat. Dalilnya mana pantun yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Baiquni rahimahullah, apa kata beliau? Wa mursalun minhu sahabiyyu saqat wa kul gharibun ma rawarawin faqat. Mursal itu yang sahabatnya saqat, digugurkan. Berarti tabi'in langsung mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mafhum insyaallah Muhammad? Wa na'am, dipahami. Jadi hukumnya apa hukumnya? Hukumnya munqati'. Wa fi qabulihi ma fi qabuli mursal tabi'i minal khilaf. Adapun diterima atau tidak kata beliau, wa fi qabulihi, dan masalah diterimanya, diterima atau tidak, ma fi qabuli mursal tabi'i, pembahasannya seperti diterima ataukah tidak mursal tabi'in minal khilaf, ada perselisihan di situ. Paham? Diterima atau tidak hadis mukhadram itu diperselisihkan sebagaimana diperselisihkan kalau mursal tabi'in diterima atau tidak. Paham ya? Sebagian mereka mengatakan kalau marasilus sahabah jelas, mursalnya sahabat itu jelas. Tapi kalau mursalnya tabi'in bagaimana? Nah, barakallahu fiik, kesimpulannya masuk dalam definisi munqati'. Definisi apa? Definisi munqati'. Jadi terputus sanadnya. Nah, terputus sanadnya sehingga kemungkinan besar tidak terima. Itu kalau riwayatnya mukhadram. Kemudian kalau sahabat bagaimana yang mursal? Marasilus sahabah, sahabat langsung mengatakan qala Rasulullah SAW misalkan, ya memang sahabat kan sudah kita lewati kan, semuanya udul, ya kan? Semuanya udul, semuanya siqah, sehingga tidak perlu dipertanyakan. Kalau sahabat jelas diterima sudah. Paham ya? Tapi kalau tabi'in, marasilut tabi'in, mursalnya tabi'in, itu ada perselisihan di antara ulama. Ada yang mengatakan kalau dia itu kibarut tabi'in diterima, kalau tidak enggak diterima. Itu semuanya kembali ke perselisihan yang dulu kita lewati. Tapi seringnya munqati' karena jalurnya kan enggak sampai. Ya enggak? Nah, mukhadram itu kan enggak sampai, enggak pernah ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Nah, barakallahu fi, kita mengambil satu ini mukhadram, ya, dikondisikan faedahnya jangan sampai terlupakan. Wallahu a'lam bissawab, alhamdulillah.